Kembali di Breaking News Kompas TV bersama saya Wara Windrati. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Gubernur Papua Lukas NMB. Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat sedang berada di salah satu rumah makan di Kota Raja Jayapura. Lukas kini sudah dibawa oleh KPK ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya KPK resmi mengumumkan Lukas NMB sebagai tersangka di kasus dugaan tindak pidana korupsi, pemberian dan juga penerimaan hadiah atau janji pembangunan infrastruktur di Papua. Atas kasus yang sama, KPK juga menetapkan Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rijayanto Laka, sebagai tersangka. Atas penangkapan Lukas NMB oleh KPK, masa yang mendukung Lukas menggeruduk Makobrimob Polda Papua. Saat ini kita sudah tersambung dengan Ali Fikri, juru bicara bagian penindakan Komisi Pemberantasan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Mas Ali Fikri, dengan Woro di sini. Oh ya Mbak Woro, selamat siang. Mas, boleh kembali diceritakan seperti apa tadi proses penangkapan di rumah makan Lukas NMB, kemudian perjalanan di Makobrimob Kota Raja, pemeriksaan seperti apa, dan saat ini proses penerbangan apakah juga saat tiba di Jakarta akan langsung dilakukan pemeriksaan? Iya betul. Jadi tentu kami mengikuti seluruh pemberitaan ya terkait dari tersangka yang sudah kami umumkan beberapa waktu yang lalu, yang sebelumnya penasihat hukum juga menginformasikan kepada KPK terkait dengan keberadaan dari tersangka ini dalam keadaan sakit, gitu ya. Termasuk juga surat yang disampaikan, tetapi kan kemudian kami tidak serta-merta percaya begitu saja dengan informasi dan data yang disampaikan oleh saudara penasihat hukum tersangka LE ini, sehingga kami juga melakukan pemeriksaan langsung sesuai dengan hukum acara pidana pasal 113 KUHP di Papua di rumah kediamannya. Dan kemudian kami juga tidak percaya juga terkait dengan kondisi kesehatan tersangka dimaksud dari hasil pemeriksaan secara faktual gitu ya, yang kemudian kami juga bekerjasama dengan dokter di internal KPK dan juga dokter Ikatan Dokter Indonesia begitu. Artinya bahwa kesimpulan KPK sementara saat itu benar, yang bersangkutan itu sesungguhnya tidak sakit. Terlebih kemudian beberapa waktu yang lalu kan muncul di publik begitu kan, dengan meresmikan beberapa kantor di pemerintahan Papua, sehingga tentu dari situlah kami juga melihat bahwa proses-proses penyelesaian perkara ini harus segera diselesaikan begitu kan. Kebutuhan untuk melengkapi alat bukti tentu terus kami lakukan begitu, tetapi kemudian proses-proses kelancaran dan kepastian hukum ke depan di dalam menyelesaikan berkas perkara ini juga diperlukan. Nah, upaya-upaya itu kan bisa dilakukan dengan melakukan upaya paksa, begitu kan, penangkapan ataupun jemput paksa terhadap tersangka, yang berikutnya tentu dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagai bagian dari penyelesaian berkas perkara ini, begitu. Tiba di Jakarta kira-kira pukul berapa ini Mas Ali? Dan kemudian proses pemeriksaan apakah langsung dilakukan? Iya, yang pasti kalau kemudian mekanisme yang dilakukan kan berikutnya pasti dilakukan pemeriksaan lebih dahulu begitu, karena ini kan kebutuhan untuk menyelesaikan berkas perkara ya, sehingga setelah proses-proses pemeriksaan itu dilakukan, langkah hukum berikutnya seperti apa tentu nanti sepenuhnya menjadi kewenangan tim penyidik KPK. Di sana ada syarat subjektif maupun objektif, kalaupun kemudian dilakukan langkah-langkah upaya paksa berikutnya seperti penahanan begitu ya. Tetapi yang pasti bahwa sejauh ini beberapa waktu yang lalu kami melakukan penangkapan, dan proses berikutnya kan tentu dibawa dari Papua menuju Jakarta dan kemudian segera dilakukan pemeriksaan oleh tim begitu. Mas Ali, tadi sempat ada masa yang mendukung Lukas ini menggeruduk Makobrimob Polda Papua. Antisipasi yang sama dilakukan untuk di Jakarta seperti apa? Iya tentu
antisipasi pengamanan pasti kemudian kami lakukan begitu ya. Eh, Baik itu kemudian ketika proses-proses tim ke Papua, karena tentu kami ingin sampaikan sebelumnya juga tim berada di sana untuk beberapa hari yang lalu, sehingga kemudian proses berikutnya ketika dibawa ke Jakarta pun juga kami pastikan tetap koordinasi dengan pihak kepolisian begitu ya. Ketika melakukan penangkapan kan kami koordinasi dengan dibantu dari pihak Brimob Polda Papua. Tentu proses-proses berikutnya sampai nanti pada proses pemeriksaan pun juga tentu tetap dilakukan bantuan dari pihak kepolisian begitu. Baik, untuk pertanyaan terakhir Mas Ali, ada nama-nama lain yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus yang sama seperti Lukas NMB? Dalam perkara ini kemarin kami umumkan kan 2 orang tersangka ya sebagai pemberi. Jadi kemarin sudah dilakukan penahanan itu salah satu pemberi kepada tersangka LE. Tetapi untuk tersangka LE sendiri tidak hanya ditetapkan sebagai penerima suap saja, begitu ya. Tetapi juga ada pasal-pasal lain yang sudah kami umumkan kan pasal-pasal gratifikasi. Sehingga berikutnya dari bukti permulaan yang cukup itulah kami terus kumpulkan alat bukti, begitu. Kami terus lengkapi alat bukti, jadi tidak berhenti, begitu. Ataupun kemudian ada seolah-olah kenapa kemarin tidak dilakukan penahanan sedangkan pemberinya sudah ditahan. Nah, pemberi ini kan hanya salah satu untuk tersangka LE, sehingga sudah selesai lah di dalam proses-proses penyidikan untuk melengkapi berkas perkara pemberi yang dalam waktu 2 bulan ke depan kami pastikan sudah dilimpahkan pada proses pengadilan tindak pidana korupsi. Nah, sekarang kan proses sebagai penerima yang itu tidak hanya ditetapkan sebagai tersangka suap, tetapi juga pasal-pasal yang sudah kami umumkan kemarin, dugaan penerimaan gratifikasi. Terlebih di dalam proses-proses berikutnya, pasti yang KPK lakukan juga kemudian menginventarisir dugaan aliran uang tersebut, apakah ada peluang berubah bentuk kepada barang yang bernilai ekonomis misalnya, yang itu bagian dari bisa diterapkannya ketentuan pasal di undang-undang lain seperti tindak pidana pencucian uang. Pada prinsipnya secara sederhana kami ingin sampaikan, tentu di dalam proses penyidikan ini kami pastikan akan kami tuntaskan seluruh informasi dan data fakta-fakta itu sehingga menjadi jelas rangkaian perbuatan dari tersangka LE ini yang pada gilirannya seluruh proses ini akan diuji kebenarannya nanti pada proses persidangan. Tetapi yang pasti dalam proses ini kami patuhi aturan hukum, kami juga hormati hak asasi manusia tersangka, begitu ya. Kami hormati dan hargai hak-hak yang bersangkutan sebagai tersangka, tidak kami abaikan. Asas pradugata bersalah tentu kami junjung juga, termasuk ketentuan-ketentuan aturan yang kemudian misalnya mengharuskan didampingi penasihat hukum ataupun hak-hak lainnya pasti kemudian kami penuhi sepanjang ketentuan undang-undang itu mengaturnya. Gitu. Baik, terima kasih Mas Ali Fikri sudah berbincang dengan kami, juru bicara bagian penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan penangkapan Lukas NMB sebagai tersangka di kasus dugaan tindakan pidana korupsi pemberian dan juga penerimaan hadiah atau janji pembangunan infrastruktur di Papua.